Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para Board of Trustee, guru, senior, seluruh sejawat Interventional Cardiologist dan Fellow. Di hari yang berbahagia ini di kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, sore hari ini kita masih menyempatkan untuk melakukan kegiatan edukasi berupa update ilmu tentang kardiologi intervensi dalam rangkaian kegiatan Distant Learning PIKI Fellow Chapter. Saya Dr. Ismir Fahri dari RSUD Dr. Emilius Bengkulu sebagai moderator pada sore hari ini akan menyampaikan rangkaian acara kita di mana kita ada dua sesi. Yang pertama akan dimulai dengan presentasi kasus yang akan dibawakan oleh Dr. Fatihul Huda yang akan menjelaskan kasus yang dia jalani dalam pelayanan di RSUD Dr. Sutomo. Dan waktu yang presentasinya akan disampaikan sekitar 15 menit, dilanjutkan dengan diskusi. Sesi berikutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Dr. Amir Aziz Al-Katiri yang merupakan seorang konsultan intervensionis dari Rumah Sakit Jantung Harapan kita yang akan membicarakan tentang topik deep dive coronary angiography. Kemudian kita akan ada diskusi eh, mengenai topik yang beliau sampaikan dan kita memiliki tiga orang panelis pada sore hari ini. Yang pertama Dr. Purwati dari RSU Dr. Sarjito. Kemudian panelis kedua ada Dr. Yus Rizal dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Arifin Syekh. Dan yang ketiga Dr. Irwan dari RSUD M. Husin Palembang. Tentu saja pada sore hari ini adalah kegiatan eh, Fellow Chapter ini kita harapkan diskusi dan feedback dari seluruh audiens di samping dari tiga panelis yang ada untuk dapat menyampaikan pertanyaan ataupun pendapat berkaitan dengan presentasi yang disampaikan oleh kedua presentan kita. Baik, untuk itu mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan kepada Dr. Fatihul Huda untuk menyampaikan materi terlebih dahulu pada sore hari ini. Dr. Fatihul, saya persilahkan. Terima kasih, Dr. Ismir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Dr. Sadikur Rifki, SPJP Konsultan, Dr. Ismir Fahri, SPJP Konsultan, Dr. Purwati, SPJP Konsultan, Dr. Yusrizal, SPJP Konsultan, Dr. Irwan, SPJP Konsultan, dan teman-teman fellow yang saat ini mendengarkan. Alhamdulillah, izin sore ini akan kami presentasikan kasus dalam Vivo ini yang materi Vivonya perihal deep dive coronary angiography. Kami ambil kasus ini semoga bisa menambah, maksudnya melengkapi apa yang akan disampaikan oleh Dr. Amir Aziz Al-Katiri nanti perihal deep dive coronary angiography. Pasien ini ada DPJM-nya adalah Prof. Yudi Herautapiono, pasien dari Rumah Sakit Sutomo, Surabaya. Izin ini kasusnya dari Precet kami dapatkan seorang laki-laki muda 43 tahun datang ke UGD dengan keluhan nyeri dada kiri dengan fast 7 dari 10, onset 10 jam. Kardiovaskular risk faktornya yaitu perokok aktif sejak 25 tahun, sejak muda sekali. Dari pemeriksaan fisik dan EKG kami dapatkan pasien dengan STEMI anterior kilip 1. Dari foto torak kami dapatkan torak yang normal, tidak ada elongasi aorta maupun edema paru. Dari eko sesuai dengan EKG-nya kami dapat normal dengan HB 50.
ginjal yang normal di R 106 eh, HS troponin. Sinyalnya agak terputus-putus sedikit ya, Dokter Fatihul. Izin dokter, dokter Ya, Fatihul kelihatannya keluar dok, sinyalnya oh, dok. oke. Ya, baik. Mungkin kita bisa tunggu sebentar sambil Dokter Fatihul bisa join kembali. Mohon kesabarannya dari sejawat sekalian. Siap, mohon maaf, dokter. Oke, udah bisa join Kami kembali, Dok. Monggo, Dok, siap, silakan. dokter. Mohon maaf, dokter. Nggak apa-apa, Sinyalnya Dok. Ya, siap. Ngapunten. Dari EKG kami dapatkan ST elevasi di V1 sampai V5 dengan hipatologis di V1 sampai V3. Dari screening echo kami dapatkan adanya hipokinetik di anterior. Kemudian kami inform konsen dan inform to konsen kepada pasien dan keluarga untuk kami lakukan primary PCI. Kami dari hasil prekat ini mungkin kami menganggap ini kasus yang biasa, mungkin total oklusi dari proximal LAD yang kemungkinan akan gampang. Sehingga ini kami memakai guiding Ikari Left 3,5 frame yang bisa untuk kanan dan kiri langsung guiding. Dari hasil RCA kami dapatkan TIMI 3 flow dari proximal sampai distal non signifikan di daerah proximal mid. Nah, ini kagetnya kami di usia yang sangat muda kami dapatkan kolateral rentrop 2-3 distal sampai proximal kelihatan cuman CC-nya CC1 mungkin. Dari sini kami menyimpulkan kemungkinan ini stenosis dominan yang terjadi pada pasien ini. Kemudian kami mau engage ke kiri, pasiennya gelisah dengan nyeri dada sehingga spasem. Kami masukkan NTG 400 mikro dengan midazolam 2 mg sebagai penenang dan dihangatkan, tapi karena pasien nyeri dada dan gelisah, sehingga kami ball out ke femoral kanan. Dari femoral kanan, kami menggunakan backup left 3,5-7 frame. Dari posisi caudal, spider, kami dapatkan LCX yang TIMI 3 flow, ada stenosis signifikan di daerah distal dengan OM-nya. Cuman untuk LAD kami belum yakin mana LAD-nya. Tapi kemungkinan di daerah ini. Daerah ini. Dengan adanya vistal kecil. Kami biasanya menggunakan view spider dengan RAO caudal saja untuk daerah caudal. Tapi karena tidak jelas kami tambahkan dengan AB caudal. Demikian halnya untuk view kranial. Ini kami tambahkan LAO kranial. Harusnya pada LAO kranial LAD berada di sini, tapi total oklusi di daerah ostel atau proksimalnya kami belum yakin. Kalau posisi AP kranial harusnya berada di sini, dan RAO kranial harusnya berada di sini. Karena kami menganggap pasien ini pasien STEMI, jelas-jelas STEMI, kemungkinan lesinya masih empuk, dokter. Jadi oleh operator diputuskan untuk memakai wire workhorse, dalam hal ini rantro hypercot, untuk berusaha masuk ke distal LAD. Namun kesulitan yang terjadi di sini karena wire-nya tidak bisa maju, dokter. Dan kami pun tidak yakin apakah kami ini masuk ke LAD atau tidak.
Untuk meyakinkan wire kami berada di LAD atau enggaknya, kami berusaha dari berbagai posisi apakah itu benar LAD atau enggak. Tapi sampai situ kami enggak yakin apakah ini LAD atau enggak. Sehingga diputuskan oleh operator untuk melihat dengan iFuse posisi apakah benar yang kami masukkan tadi wire adalah LAD. Ini wire dimasukkan ke LCE, kemudian melalui LCE kami iFuse untuk melihat, kemudian kami tarik guidingnya ke arah lebih ke arah left min untuk mengetahui daerah LAD-nya. Dari iFuse yang kami posisikan seperti ini, kami dapatkan gambaran seperti ini. Bentar. Jadi iFuse view yang ini terutama kami dapatkan ternyata satu-satunya adanya cabang lain hanya LAD. Nah, itu daerah atas sini yang kami yakin itu benar-benar LAD. Jadi kami lanjutkan untuk puncture daerah situ. Untuk lebih jelasnya kami juga setelah daerah proksimalnya diketahui, kami lakukan double puncture untuk memastikan nanti wire-nya sampai distal enggak. Meskipun sudah kami tahu daerah puncture-nya LAD daerah situ, kami support wire-nya dengan micro catheter, masih dengan rantro hypercut, tapi tetap wire-nya enggak bisa maju dan selalu misroute. Jadi oleh operator diganti wire-nya dengan wire yang lebih stiff. Yang terpilih saat itu Miracle 3. Dan benar saja dengan Miracle 3 gampang untuk masuk ke lumen LAD-nya. Dan untuk memastikannya benar-benar berada di lumen, kami lakukan injek kontras di daerah RCA untuk dari kolateralnya. Kemudian kami lakukan preparasi sesuai iFuse. Kemudian ini hasil akhirnya terpasang stand dari Ostel sampai dengan mid LAD dengan hasil baik, TIMI 30 sampai distal. Tidak ada medial dissection atau perforasi. Stand-nya aposisi dan ekspansi baik. Ini perbandingan antara pre-prosedur dengan post-prosedur. Jadi benar ternyata di LAD-nya di daerah sini. Sebagai kesimpulan dari kasus ini, bahwa kita tidak boleh mengatakan simple pada primary PCI. Kita mesti menyiapkan banyak hal untuk primary PCI. Meskipun mungkin dari hasil precat kita, tidak banyak ada kemungkinan kesulitan, namun kenyataannya yang kita anggap simple ternyata tidak simple. Untuk yang kedua, yaitu untuk seorang operator bisa memutuskan tindakan yang sesuai, itu dibutuhkan angiografi yang jelas, mulai dari puncture-nya sampai dengan lesi-lesinya, untuk bisa operator memutuskan mau diapakan pasien tersebut. Sehingga untuk itu kadang dibutuhkan multiple projection atau proyeksi tambahan untuk lebih memastikan atau melihat vessel yang sesuai. Kalaupun dengan multiple proyeksi tidak bisa, mungkin kita bisa
menambahkan peralatan intracoronary imaging, dalam hal ini terpilih adalah iFuse untuk menentukan ambiguity proximal total oklusinya, kalau dalam ini STEMI-nya. Dan kalau ada kolateral yang baik bisa menunjukkan gambaran ke distal, bisa dilakukan dengan double puncture untuk lebih memastikan kita di jalan yang benar. Dan kita tidak boleh meremehkan juga pasien STEMI yang kita anggap itu empuk, kadang wiringnya juga susah. Untuk itu di CAT lab kita sebisa mungkin disediakan macam-macam wire untuk eskalasi ataupun supportnya dalam ini mikro atau support yang lain. Demikian presentasi dari kami, mohon arahan bimbingan selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih presentasi kasus yang sangat menarik dan saya yakin di antara kita juga mungkin pernah mendapatkan kasus yang serupa dan mungkin waktu juga akan berperan bagaimana timing yang tepat untuk mengerjakan apalagi kalau menggunakan berat seperti itu. Dan kita ketahui bahwasanya ini STEMI berarti kita juga ada yang namanya door to balloon time dan lain-lain. Nah, saya ingin mendapatkan asupan dulu dari tiga panelis kita. Mungkin yang pertama saya minta komentar ataupun masukan atau apapun yang bisa disampaikan terhadap presentan dari Dr. Purwati terlebih dahulu. Mungkin pada Dr. Purwati saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. selamat sore para senior semua. Eh, Terima kasih atas kesempatannya, dokter. Tadi kita bersama-sama sudah melihat suatu kasus challenging. Saya pasti operator biasanya tidak menyangka kalau pada pasien STEMI ternyata harus menggunakan iFuse, kemudian intervensinya menggunakan mikrokateter dan dilanjutkan dengan wire miracle, dok ya. Ini suatu kasus yang sangat menarik. Pertanyaan saya, dok, terkait itu, yang pertama bagaimana tadi cara Dokter Fatihul Huda meyakinkan kalau pada saat dilakukan iFuse ke LCX, dok, apa markernya untuk menentukan tadi kalau itu adalah ostium yang ke arah LAD? Dok. Kemudian tadi setelah berhasil wiring dok ke LAD, sebelum dilakukan stenting, apakah dilakukan iFuse dulu sebelumnya dok untuk mengidentifikasi lesinya? Apakah memang dominan calcified lesion di sana dok sampai untuk tadi menembusnya butuh wire yang stiff, dokter? Itu. Kemudian dok, tadi pada awal tindakan terdapat spasme dok ya di arteri radialis, itu seringkali kadangkala kita dapatkan kasus seperti itu. Selain ada injeksi vasodilator tadi diberikan NTG dok ya dan sedasi, mungkin apakah sempat dicoba untuk melakukan teknik-teknik lain untuk membantu guidingnya bisa masuk, misalnya ada balon assisted atau kateter in guiding teknik, apakah sempat dicoba atau ada pertimbangan lain sehingga langsung diputuskan untuk memindahkan akses melalui femoral, dok. Mungkin itu sedikit pertanyaan dari saya. Terima kasih Dokter Fatihul Huda, selamat atas kasusnya. Sangat menarik dan memberi pencerahan. Baik, terima Assalamualaikum. kasih. Dr. Purwati, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung minta aja ke Dr. Fatih untuk menanggapi, baru nanti kita lanjutkan ke panelis yang lain. Monggo, dok. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dokter Purwati, atas pertanyaannya. Izin. Yang pertama perihal marker untuk LAD, di mana LAD itu, Dokter ya. Sebenarnya izin kami buka slide yang ini, Dokter. Nah,
Ini di sini kami memakai iFuse untuk memastikan lubang yang keluar dari left min itu kan LCX dengan LAD. Nah, kami taruh di LCX, kami arahkan gambarnya ke atas, nih seperti ini, Dokter. Mungkin bisa Dan- ditampilkan sedikit kembali slide presentasinya, admin. Oh, gini, Dokter. Bentar. Ya. Belum tershare ya. Iya, Eh, di-share Oke, kembali. Dokter. Siap. Monika, Dokter. Nah, Sampai kelihatan, Dokter, di sini. ya kelihatan, kelihatan. Nah, nggih. Ini kami masukkan wire ke LCX. Kami sebenarnya pengen tahu apa benar sih ini LAD, karena dari angiografik dari berbagai posisi kami masih kesulitan memastikan, apalagi kami coba wiring kok gak masuk-masuk ke LAD. Atom berapa kali dari berbagai view kesusahan, nggak masuk-masuk. Apa benar sih itu LAD atau itu intermediate atau ada lubang lain mungkin di osteal LAD yang bermasalah. Ternyata kita, maaf, setelah kita lakukan iFuse, Dokter, ternyata hanya ada 2 lubang dari LC ini. Nah, ini, Dokter, di sini saja ada lubangnya. Ini kami yakin bahwa itu LAD, Dokter. Ini untuk memastikan itu saja, Dokter. Jadi iFuse-nya yang pada waktu timing ini. Di sini. Aduh, sebentar. Sebenarnya ada lagi teori perihal menentukan melalui iFuse itu mana sih kalau kita melakukan iFuse, kita menentukan mana sih LAD, LCX, kemudian mungkin diagonal ataupun septal, dengan cara pertama mungkin kita masukkan iFuse misalnya, kemudian kita injek di daerah yang ada kamera marker untuk kamera iFuse-nya. Di situ bisa ketemu, oh kalau ada cabang, oh itu berarti diagonal, seperti itu, Dokter. Bisa seperti itu. Oh kalau ketemu cabang lagi sesuai dengan angiografiknya septal gitu. Bisa, Dokter. Tapi ada cara lain lagi, mungkin ada teori lain lagi seperti ini, Dokter. Jadi kalau kita masukkan iFuse kita misalnya di LAD, kemudian kita pertama mencari diagonal, kemudian diagonal kita arahkan ke jam 9, Dokter. Kalau dari LAD itu LCX berada di jam 7.8, kemudian septalnya di jam 4.5 itu, Dokter. Ini untuk LAD. Kalau ya ini, Dokter. Kalau LCX seperti ini, Dokter. Oke. Jadi kalau ini posisinya kalau LAD, kemudian LCX perikard, dan RCA seperti ini. Kita masukkan ke PDA gitu, Dokter. Terus perihal yang pertanyaan kedua perihal tindakannya, tadi dilakukan iFuse. Nah, iya, Dokter, kami lakukan iFuse. Mungkin dari sini kami tidak sertakan, sebentar. Di sini, Dokter. Di secara angiografik di sini pun enggak kelihatan ada calcified, Dokter. Dari sini, dari angiografik. Dan ternyata dari iFuse juga jenisnya adalah jenis yang lipidik, enggak fibrotik. Tapi kami kok kesulitan sekali tadi masuk wire. Kami mungkin pada waktu wiring itu kami karena belum pasti jalurnya di mana, mungkin workhorse juga enggak kuat karena beberapa kali attempt di situ, mungkin ada
problem di workhorse-nya juga karena beberapa kali attempt, karena tidak yakin LAD-nya di mana. Ini jenisnya jenis apa ini dokter? Jenis yang lipidik. Terus perihal spasme. Spasme apa yang sudah kami lakukan dokter untuk mengatasi spasme. Memang sering sekali pasien spasme karena kami langsung pakai yang guiding. Enggak, dokter. Kami langsung pakai, karena menurut kami ini kasus yang mudah, jadi kami langsung pakai IL. Yang IL itu memang manuvernya agak susah. Kemudian French-nya mungkin lebih besar daripada TIG. Terus pasiennya waktu itu juga gelisah dan nyeri dada. Jadi muncul spasm. Yang kami lakukan saat itu memang kami berikan vasodilator, penenang bagi pasien dan dipanaskan pasiennya karena memang di cath lab kan dingin sekali, pasiennya jadi stres seperti itu. Sebenarnya ada pilihan lain juga, yaitu ditensi, pasiennya ditenangkan atau malah ditunggu gitu saja, terus sebenarnya bisa. Namun karena pasiennya nyerinya bertambah, pasiennya gelisah, jadi oleh operator supaya cepat ke TIMI 3-nya, supaya nyerinya juga berkurang, jadi langsung di build out untuk ke femoral ini dokter. Seperti ini, jadi build out untuk femoral. Kami tidak melakukan balon assisted itu dokter karena pasien ini tadi pasiennya gelisah, cemas, kemudian dari RCA kami dapatkan adanya kolateral. Ya wis, kalian mungkin ini kasus yang apa itu? Kasus yang stenosis dominan, dan kami putuskan langsung ke femoral. Demikian, dokter. Ya, baik. Apa ada tanggapan Dokter Purwati sedikit? Sudah cukup dokter, terima kasih dok. Oh ya, mungkin tadi menarik juga tuh ya, kena nggak balon assisted kan dia Ikari ya, Ikari kan udah bisa kanan kiri, jadi nggak dikeluarkan lagi itu guidingnya pasti sama Dokter Fatihul ya. Jadi cuman Nggih. karena spasme tangannya yang terlalu ketat, jadi manuvernya yang agak sulit dan kesakitan, mungkin itu salah Ya, satu timbangannya. nggih, Jadi dokter. BAT nggak di sini memang tempatnya, kecuali beliau berganti guiding, kira-kira seperti itu. Baik, saya lanjutkan kembali mungkin dari Dokter Yusrizal, Dok. Silakan. Kita masih ada waktu 10 menit ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Huda. Saya sangat tertarik dengan kasusnya. Selama Dokter Huda, kasusnya menurut saya sangat menarik. Namun yang ingin saya tanyakan untuk digarisbawahi sebenarnya ini settingnya pasien dengan ACS dengan CTO PCI atau dengan ACS yang murni dengan total oklusi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya tanyakan, kalau memang ini Dr. Huda mengakses sebagai suatu lesi yang lipidik dari plaknya itu, kenapa dari Dr. Huda sebagai presenter case memilih untuk di-upgrade dari workhorse wire langsung ke dari hardwire seperti CTO wire seperti dari Miracle. Karena kalau kita berpikir bahwa pada kasusnya di STEMI dengan lesi yang lipidik, dengan kita memakai hardwire, yang kita ditakutkan adalah terjadinya dissect atau perforasi. Nah, itu mungkin yang penasaran dari saya, kenapa Dr. Huda memilih eskalasi langsung ke wire yang hard tanpa ke wire intermediate dulu. Selanjutnya, yang ingin saya tanyakan Dr. Huda,
kalau misalnya dari tadi Dokter Huda memutuskan untuk double puncture, berarti double puncture-nya itu apakah yang penggunaan radial yang tadi dikembalikan ke RCA atau di double puncture dengan menggunakan femoral kiri dan kanan seperti itu. Terus yang keempat, dokter, apakah ini metode melakukan stentingnya langsung pemilihan ke direct stenting atau ada dilakukan balon dulu terlebih dahulu atau plug modification terlebih dahulu, dok? Mungkin seperti itu. Apabila kalau misalnya ada dilakukan plug modification, apakah digunakan balon yang compliance atau non compliance balon untuk kita mengetahui bahwa pasien ini mengarah ke lesi yang seperti apa? Terima kasih, dok. Terima Ya, kasih. silakan, Dok. Nggih, dokter. Terima kasih izin menjawab, dokter. Mohon dibantu kalau kami salah, dokter. Pasien ini, terima kasih dokter Yusrizal atas pertanyaannya. Ada 4 pertanyaan. Pertama, perihal pasien ini benar-benar STEMI atau CTO memang. Ya, kalau dari precat kami dapatkan memang EKG-nya masih ada ST elevasi yang baru dengan troponin yang naik tinggi, dokter, 40.000. Jadi kami simpulkan sih ini pasien STEMI memang, dokter. Kemudian, dan menurut kami awalnya ini pasien STEMI yang kemungkinan gampang, dokter. Jadi makanya oleh operator dipilih IKARI yang bisa untuk kanan dan kiri langsung guiding IKARI. Tapi ternyata kenyataan lain, dokter. Jadi ternyata dari RCA ini, ketika kita view RCA, ada kolateral yang sudah ada. Jadi operator menyimpulkan, oh ini lesi dominan. Lesi dominan. Kalau lesi dominan, berarti kemungkinan tidak perlu trombaster dan lain-lain. Gitu. Nah, yang kedua, kalau lipidik, kenapa pakai langsung eskalasinya ke Steve Wire? Nah, di sini sudah kami beberapa kali attempt dengan workhorse wire. Kami dengan iFuse pun yakin di situ tempatnya LAD. Kami coba dengan workhorse wire lagi dengan tempat puncture yang sesuai tadi oleh iFuse. Kami nggak tembus-tembus. Beberapa kali attempt, membutuhkan waktu, radiasi, kontras, nggak tembus-tembus. Kemudian pakai support pun, pakai mikro, nggak sesuai di jalur juga, dokter. Nggak tembus-tembus. Kita di sini belum tahu ini lipidik, calcified atau fibrotik, karena memang belum ada iFuse di situ. Tapi dari angiographically sih nggak kelihatan ada calcified, dan di usia muda jarang pasien dengan calcified, dokter. Kenapa eskalasinya nggak ke polimer jaket dulu, dokter? Karena waktu itu memang dari taktilnya beliau, Prof, ya sudah pakai Miracle aja yang ada di situ. Gitu. Jadi beliau biar cepat, karena ini wis lama, kontrasi wis banyak misalnya. Jadi beliau langsung Miracle dengan double puncture untuk memastikan Miracle itu masuk di jalur yang benar supaya tidak ada komplikasi yang ditakutkan dari misroot. Nah, setelah tembus ini, dokter, kami preparasinya dengan semi dulu 2.0. Di situ kemudian masuk iFuse, dipastikan bahwa itu lipidik. Kami tetap lanjut dengan eskalasi balon sesuai iFuse-nya. iFuse-nya di proksimal 3,5, balonnya berarti dikurangi. Kami pakai yang 3.0, preparasi daerah sini, daerah proksimal, dengan semi compliant saja, karena itu lipidik dari iFuse-nya. Kemudian perihal double puncture-nya, jadi kami bisa mengakses setelah iFuse ini mungkin butuh waktu 10 menitan. Dengan 10 menit itu spasmenya
sudah tidak ada. Jadi kami guidingnya kami masukkan lagi ke kanan ke RCA karena kita pakai, apalagi kita pakai Miracle, jadi berbahaya masuk jalur yang tidak benar. Jadi kami meyakinkan dengan double puncture bahwa Miracle-nya berada di vessel LAD yang benar. Begitu mungkin ya, Ter. Ya, baik. Ada tanggapan lagi dari Dokter Istri? Oh iya, mengapa ada yang ketinggalan tadi perihal Oh, direct atau preparasi? Kami preparasi dulu, Dokter. Karena ya, dari gambaran RCA kami dapatkan stenosis dominan, kami preparasi dulu, Dokter. Nggak direct. ya. Demikian, Baik, Dokter. Dok. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih. Ya, silakan Dokter Irwan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore, Dok. Kalau di sini sudah malam, Dok. Kebetulan saya di Oh, Ambon. Iya, mungkin ini kasusnya sangat menarik, Dok. Terima kasih kepada Dokter Huda sudah berbagi pengalaman. Dan kalau kita lihat dari sini ya, teknik strategi CTO juga kadang sangat berguna pada misalnya kalau kita temukan kasus seperti ini. Nah, di sini kami kan seandainya kalau kita tidak memiliki IFUS mungkin ada teknik tertentu, Dok. Kalau saya yang dapatkan kasus ini tanpa IFUS ya palingan kita lakukan double injection, kemudian kita lihat kolateral KLAD, baru kita berusaha untuk mungkin mengikuti kolateralnya, Dok. Kalau kita misalnya tidak punya IFUS, kita tidak bisa lihat cap-nya di mana, kita tidak bisa masukkan wire-nya ke situ. Mungkin dokter ada saran, misalnya kalau kita di tempat yang tidak memiliki IFUS mungkin, Dok. Ya, silakan Dokter Huda. Ya, Dokter. Nggih, Dokter. Kalau kita tidak punya IFUS, menurut kami kalau kita tidak punya IFUS, Dokter. IFUS di sini sih kami untuk lebih memastikan, lebih meyakinkan kami bahwa wire kami ini masuk LAD dulu, Dokter. Karena kami dari view di kiri, kami tidak yakin ini LAD atau vessel lain atau mungkin intermediate atau, Dokter. Jadi IFUS itu tujuannya hanya untuk memastikan, oh ini benar LAD gitu, Dokter. Nah, IFUS tersebut. Nah, kalau tidak ada IFUS, pilihan lain yaitu Dokter, dari berbagai view yang bisa meyakinkan operator, oh ini LAD, cap proximal cap-nya kemungkinan yang ini, gitu, Dokter. Mungkin lebih dipelajari lagi, Dokter. Mungkin benar, mungkin lewat kolateralnya seperti yang di view RCA ini akan kita pelajari lebih tenang. Mungkin bisa, Dokter, di view double puncture. Tapi namun di sini kalau seandainya kita lihat ini connection-nya sih kurang bagus, seandainya kita mau retro. Kalau eskalasi itu, Dokter, yang bisa jadi pilihan untuk seandainya ini kita anggap CTO, Dokter, tetap eskalasi. Cuman tadi itu, Dokter, kita mau nusuknya di mana itu, Dokter, yang karena dari kolateralnya itu hanya sampai proksimal, kita masuknya itu di mana gitu, yang kami tidak yakin. Padahal ini kasusnya kasus STEMI, harusnya dengan workhorse itu lurus-lurus saja, tapi ya kenyataannya enggak, kok ada hambatan gitu, Dokter. Sehingga kami menjadi tidak yakin. Mungkin dengan percobaan yang ini, Dokter, ini saya tunjukkan. Ini arahnya, kalau arahnya ke sini mungkin benar, Dokter, ya. Yang tadi gambar terakhir. Kalau ini lebih Ini
setelah masuk IFUS dok atau ini sebelum IFUS? Belum ini, Dokter. Ini attempt Oh, iya. dari berbagai view. Kita kita berusaha meyakinkan, oh ini LAD-nya di sini. Kemudian wire-nya kita masukkan, tapi enggak masuk-masuk. Enggak maju-maju. Padahal pasiennya kesakitan, gelisah. Jadi, dan untungnya kami di Rumah Sakit Dr. Sutomo ada kebijakan dari rumah sakit perihal BPJS top up. Jadi kami lebih leluasa bisa menggunakan modern PCI kayak iFuse atau CT atau Rota kalau diperlukan. Nah itu, jadi kami pakai iFuse untuk memastikan saja bahwa wire itu betul masuk ke LAD. Nah, setelah kita yakinkan sebenarnya wire-nya, oh ini LAD gitu, Dokter. Tapi kita berusaha puncture di situ tetap aja kesusahan, Dokter. Sehingga kita eskalasi dan untuk meyakinkan bahwa setelah menembus proximal cap kita benar masuk LAD, kita lakukan double puncture begitu, Dokter. Jadi kalau enggak ada iFuse mungkin ya double puncture dari berbagai view, cuman memang akan boros kontras dan radiasi gitu, Dokter. Dan harus pelan-pelan evaluasi. Memang untuk eskalasinya mungkin polimer jaket dulu, tapi kan kadang keputusan dari operator berdasarkan taktil beliau. Oh ini akan susah dengan polimer jaket, jadi langsung dipilih Miracle oleh beliau. Begitu, Dokter. Oke, siap dok. Terima kasih dok. Nggih. Baik ya. Jadi makin menarik ya kalau kita dengar kasus ini, dan saya rasa ini juga kebetulan ada kolateralnya ya. Bisa jadi kita nggak ada kolateral itu juga akan lebih menyulitkan kita lagi. Saya mungkin akan sedikit bertanya ya, berkenaan dengan ketika kita sudah tahu dan tadi sudah sempat masuk ke LAD ya, tapi sulit, apakah tadi ada pernah mencoba untuk melakukan parallel wire teknik misalnya, karena mungkin aja kita masuk ke false root, dan mungkinkah setelah Miracle masuk kita mempelajari kenapa tadi salah gitu dari hasil IFUS-nya, ada nggak gambarannya seperti itu? Nah mungkin itu juga hmm, ada beberapa juga pertanyaan dari sejawat yang lain tadi ya, ditanyakan apakah karena trombusnya begitu besar dari Dokter Krisna sehingga itu sulit ditembus, Dokter. Mungkin Ives akan bisa menjelaskan itu. Mungkin kalau kita belajar karakteristik dari morfologi lesi. Kemudian tadi juga ada yang menanyakan stand-nya sampai batas mana, dan ini kan pasti pertimbangannya door to balloon time-nya kira-kira jadi perpanjangan nggak segala macam, itu juga pertimbangan pada primary PCI. Ya mungkin sedikit ditanggapi sebelum saya ke mentor ya, itu Prof Yudi. Nggih, Dokter. Perihal kita pakai double wire atau parallel wire, Dokter. Itu, Dokter, mungkin dari taktilnya beliau, Dokter. Oh, ini keras ini, Dokter. Susah masuk akan kalau kita coba lagi, Dokter. Memang dengan parallel wire mungkin bisa, Dokter ya. Kalau dari berbagai view, kemudian tapi dari taktil beliau merasa ini, oh ini keras ini. Jadi oleh beliau dipilih langsung eskalasi, Dokter, ke wire yang lebih tajam, Dokter. Perihal stand-nya karena ini lesinya, Dokter, dari iFuse juga ada data. Maaf, Dokter. Dipasang dari Osteal, Dokter. Beliau masang. Ya. Siap dari Ostealnya. Ya. Siap. Mana sih? Gitu, dari Osteal beliau memasang karena memang dari Ya, proksimalnya sudah ada lesi, Dokter. Mungkin ya dari betul. view yang ini, gitu. Di Dari Osteal. IFUS-nya kelihatan ya tadi Gitu. waktu kita memilih untuk puncture site ya, sudah ada disease. Siap. Ya, Dan mungkin saya minta ke Prof Yudi Iya, menyampaikan apa yang
bisa dijadikan masukan buat sejawat kita. Prof, silakan Prof. Ya, terima kasih Dr. Ismir. Jadi poinnya adalah kalau kita punya pasien dengan diagnosis STEMI, pikirkan bahwa di dalam pembuluh darah itu bisa saja suatu stenosis yang lesion yang dominan atau trombus dominan. Jadi bisa aja sebenarnya sebelum dia menjadi plaknya rupture, stenosisnya sudah 99% sebenarnya. Tinggal nambah trombus 1% sudah oklusi dia. Dia akan menjadi STEMI. Tapi bisa saja plaknya cuma 30%. Kemudian rupture sehingga trombusnya dominan menjadi 70%. Nah, ini ada untung ada ruginya. Kalau misalnya itu plak dominan, apalagi sampai ada kolateral, keuntungannya tanda petik dia aman ya, karena sudah ada kolateral, ada ischemic precondition. Tetapi kerugiannya kita akan sulit mencari yang trombus yang kecil itu ya. Tapi kalau misalnya itu trombus dominan, teknik mungkin mudah ya, nembusnya sangat mudah. Tetapi biasanya penderitanya datang dengan hemodinamik yang tidak baik dan sering terjadi suatu komplikasi karena apa? Pasien belum ada ischemic preconditioning. Nah, ini adalah tipe yang plak dominan, yang trombusnya sangat kecil. Sehingga kita mencari trombus yang kecil itu kadang-kadang kesulitan. Dan pasien ini yang menjadi masalah itu adalah kita tidak tahu origin daripada LAD-nya. Jadi rata di sini LEHME-nya. Jadi ini yang mana ya origin daripada LEHME-nya. Yang pertama kita lakukan kita coba dengan yang workhorse. Biasanya sih ini deh kira-kira hasilnya. Dan kalau kenapa pakai workshop? Ya karena kita tidak memberikan trauma yang besar. Nah, pada saat kita tidak bisa melakukan, tidak bisa crossing dengan wire yang floppy, nah kita baru pada saat itu berpikir wah ini mungkin ini adalah plak dominan, trombusnya kecil. Pada saat itu kita berpikir bahwa untuk melakukan IFUS. Jadi IFUS di sini untuk lihat morfologinya, kedua untuk melihat origin daripada LAD-nya. Tapi tujuan utama adalah melihat origin daripada LAD-nya. Dan melihat origin dari LAD itu bisa beberapa cara sudah disampaikan Dr. Huda. Tapi juga DAIFUS itu kan ada view yang longitudinal ya. Dari sana bisa kita tahu perpindahan dari LCE ke LEHMIN. Kemudian ada daerah LAD di sana. Kita bisa mengukur dari ostial daripada circumflex sampai mid daripada LAD, ya originnya itu kira-kira berapa mili. Dari sana kita bisa menebak kira-kira di sini. Pada saat kita sudah yakin kira-kira originnya di sini, ya kita harus berani memakai yang wire yang stiff karena yang floppy sudah tidak bisa. Dan kenapa ini sulit? Ternyata menurut saya ini bukan ya lipid ya murni. Kalau lihat IFUS-nya tadi ini mix, ada kalsiumnya, ada fibrotik, ada lipidnya. Untuk menilai itu mudah sekali bandingkan dengan adventisianya. Kalau dia seterang adventisianya, pikirkan itu fibrotik. Kalau kurang lipid, tapi kalau lebih itu adalah calcified. Sepintas tadi saya lupa emang. Ini ada daerah yang calcified, ada yang daerah fibrotik, dan ada daerah lipid. Itu yang menjelaskan kenapa kita sulit menembus dengan wire yang floppy. Jadi pelajaran di sini adalah jangan berpikir kalau STEMI itu trombus dominan. Bisa saja plak dominan, itu pertama. Kedua, pada kondisi di mana kita tidak tahu daerah site of puncture-nya untuk LAD-nya, kita bisa pakai IFUS untuk guide di mana posisi kita melakukan lokasi untuk crossing. Ketiga, ini bagus. Ternyata memang plaknya adalah plak dominan dan ini mix, dokter, ada kalsiumnya, ada dan ada lipidnya, sehingga itu yang menjawab kenapa kita sulit dan kita lakukan preparasi berdasarkan morfologi itu. Saya pikir itu sekilas saja mungkin bisa dibuat pelajaran untuk teman-teman fellow di sini. Terima kasih Dr. Ismir. Ya, terima kasih Prof. Yudi atas pencerahannya ya. Tentu saja sangat bermanfaat bagi kami dari pengalaman-pengalaman yang telah Prof laksanakan untuk pasien-pasien selama ini. Jadi sangat menarik apa yang sudah disampaikan Prof dan tentu saja
kasus ini sangat baik dari presentasi Dokter Huda. Tapi karena keterbatasan waktu, mungkin saya akan tutup sesi pertama dan kita akan masuk kepada sesi lanjutnya, yaitu materi lecture yang akan disampaikan oleh Dr. Amir Aziz Al-Katiri. Pada Dr. Amir, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua yang kami hormati para senior kami, Prof. Yudi Her. Terima kasih atas penjelasannya tadi. Saya mohon maaf agak telat, tapi saya dengar semua tadi penjelasan Prof. Yudi. Dr. Sunarya, Dr. Sodiku Rifki, Dr. Nahar, dan teman-teman sejawat sekalian. Terima kasih Dr. Ismir karena saya telat ya. Kebetulan sedang di luar kota, ada proctorship sekaligus pembukaan PJT di provinsi, salah satu provinsi lah di Indonesia. Baik, yang ingin saya sampaikan ini adalah sebenarnya satu hal yang sangat basic ya. Tadi presentasinya sudah cukup advance ya, IFUS, CTO, dan lain-lain ya. Saya ingin back to basic karena ini amanat daripada Ketua PIKI untuk menyampaikan kembali sesuatu yang pernah saya sampaikan sekitar 3 tahun lalu, mungkin 2-3 tahun lalu, berkaitan dengan deep dive, invasif koronia angiografi. Artinya apa yang bisa kita dapat mengenai angiodiagnostik. Jadi kembali lagi, kita udah ngomong CTO, kita balik lagi ke angiodiagnostik. Dan apa penelitian-penelitian, apakah ada penelitian terbaru mengenai masalah ini? Tadi ada pertanyaan, gimana kalau saya nggak punya IFUS? Apakah ada panduan, ada trial terbaru? Ada 2024 mengenai masalah ini. Ini menjadi menarik ya, karena bukan sekedar view RAO, LAO, kranial, kaudal, bukan seperti itu saja, tapi saya kira kita bisa deep dive lebih lanjut mengenai hal-hal basic yang jangan sampai terlewat ya selama pendidikan fellow ini. Jadi sedikit mengenai sejarah, tentu angiografi kita tahu bersama satu ketidaksengajaan, karena orang dulu menganggap bahwa jangan sampai memasukkan sesuatu ke dalam koroner karena bisa membahayakan ya, karena saat itu Sones akhirnya tidak sengaja masuk ke RCA dan ini merupakan angiografi pertama saat itu mengenai right coronary artery. Kalau kita lihat di sini mungkin kateternya mungkin sangat kaku sehingga kalau kita bisa lihat nih sangat deep engage ya, sangat masuk sekali itu kalau kita lihat. Jadi saya kira ini satu hal yang penting, dan cardiac cath lab itu tidak melulu bicara mengenai stent. Bahkan termasuk diantaranya mungkin primary PCI. Tidak ada yang mewajibkan bahwa primary PCI itu harus di stent. Nah, mungkin itu. Untuk kasus-kasus yang mungkin kita dapatkan triple vessel disease ataupun pembuluhnya sangat besar dan lain-lain ya. Jadi kadang-kadang itu tidak mesti dilakukan asal tercapai TIMI 3 flow. Dan key distinction mengenai diagnostic dan CAT procedures dan angiografi, kita CAT lab juga bicara tentang hemodinamik ya. Saya kira ini juga penting, apalagi dari senior-senior kami kita belajar dahulu sering sekali dilakukan pemeriksaan hemodinamik yang saat ini sudah banyak digantikan oleh non-invasif, tapi saya kira masih sangat penting. Left ventriculografi yang dulu dilakukan rutin dan saat ini di US mereka masih melakukan rutin pada angiografi yang tidak kita kerjakan lagi karena kita sudah dapatkan data dari echo dan aortografi. Jadi sekali lagi tadi saya lihat gambar ini di salah satu slide presentan ya, bahwa angiografi ini satu art karena kita memproyeksikan, kita ingin mengetahui data 3 dimensi dari data 2 dimensi. Itu menjadi sangat sulit, dan itu yang menjadikan kita membuat proyeksi ini menjadi sangat banyak ya pada saat kita diagnostik angiografi. Saya kira saya akan melewatkan beberapa hal yang kurang begitu penting karena ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Mengenai angiographic view, saya kira tiap center beda-beda. Di harapan kita koroner kiri kita ambil sekitar 4 view, di koroner kanan kita ambil 2 view saja.
Tentu ini case by case karena ada pasien-pasien yang CKD, chronic kidney disease, yang kita mungkin hanya perlu ambil AP kranial untuk melihat LLAD dan AP kaudal untuk melihat LCX misalnya, ataupun mengambil RCA dengan satu view saja dengan pertimbangan fungsi ginjal. Tentu ini berbeda-beda dan saya kira ini penting sekali untuk diketahui karena apa? Karena ini ada hubungannya dengan kita sebagai intervensionis, bagaimana kita melakukan stenting. Seringkali kita melihat bahwa ketika ingin melakukan stenting proximal LAD, kita hanya mengandalkan cranial view. Betul, cranial view untuk LAD. Namun pada kondisi di mana lesi melibatkan ostial dan sangat proximal LAD, seringkali kita sangat memerlukan view dari kaudal atau bahkan view daripada spider untuk ostial stenting. Jadi yang penting untuk angiografi yang baik adalah tentu selective engagement. Ini seringkali suka bermasalah sehingga kita tidak mendapatkan data yang tepat. Sering kick out, view-nya juga appropriate, pastikan kita sudah ambil semua, opasifikasinya juga cukup baik ya. Ingatkan asisten kita, perawat ataupun peserta diklat yang juga masih belajar ya, seringkali gambarnya tidak begitu bagus. Tapi itu final result tanggung jawab kita sebagai operator, bukan perawat kita. Adequate radiation, berat badan 60 sama 100 kilo hasilnya akan sangat beda dari segi kualitas. Jadi bukan kualitas daripada cath lab kita, tapi kadang-kadang berat badan pasien itu sangat mempengaruhi. Dan juga durasi daripada sini. Terutama pada CTO kita lupa untuk menggeser daripada meja, seringkali kita tidak mendapatkan data, ya, apakah ada kolateral yang baik, ya, rentrop berapa dan lain-lain. Ini saya kira satu hal yang seorang fellow harus jangan sampai terlewat ya. Saya yakin beberapa hal tentu ini sudah kita perhatikan, tapi jangan sampai terlewat. Dan juga coronary arteries itu complementary. Ketika kita engage RCA yang kecil, maka di kepala kita sudah terpikir bahwa ini tentu LCX-nya akan sangat besar, ya. Seperti misalnya contoh seperti ini, ya. Jadi ini satu hal yang tidak boleh kita lakukan atau bahkan perlu kita ulang, ya. Tapi sebaiknya tidak dilakukan berkali-kali pada pasien-pasien yang ada CKD. Seperti ini kelihatan seperti apa kalau kita lihat kayaknya semuanya cukup baik, ya. Tidak ada lesi, ya. Itu karena ada kick out daripada kateter kita. Namun kalau kita ambil dari segi different view seperti spider dan pengambilannya baik, ya, kateter tidak lompat, maka kita akan paham bahwa kita ada masalah di ostium daripada LCX. Ini juga seperti ini, kranial, LAD cukup baik, LCX tidak begitu jelas, jadi tidak tepat untuk melihat LCX pada view seperti ini. Kita perlu yakinkan bahwa kita ambil kaudal, kalau masih belum jelas juga, maka kita akan ambil spider view. Maka kita lihat bahwa ada something wrong di ostium daripada LCX. Jadi pastikan informasi yang kita dapatkan pada diagnostik angio itu cukup lengkap. Ini merupakan general pitfalls daripada angiografi, ya, ada beberapa hal, vessel overlap, foreshortening, itu satu hal yang kita perlu intervensionis tahu secara mendalam karena jangan sampai balon dan stent terlalu pendek, ya, itu jadi masalah. Rencana satu stent jadi 2 stent karena adanya foreshortening yang kita tidak antisipasi di awal. Begitu pula eccentric stenosis yang kadang-kadang di 1-2 view nggak kelihatan, di view ketiga baru kelihatan. Jadi eccentric lesion seperti gambaran seperti ini, kalau kita lihat bagian atas, oh ada stenosis, tapi kalau kita lihat di view yang berbeda, seringkali tidak ada masalah. Ya. Jadi ini seperti X-ray source, artery, dan seperti yang kita lakukan sehari-hari, ya, seringkali seperti ini kita lihat, ini normal, hasilnya bagus di screen. Ya. Tapi yang ini ada stenosis, tapi karena X-ray source-nya itu tidak menunjang, maka kita akan melihat itu sebagai hal yang normal juga. Namun ketika dia diputar, ya kan, paling tidak 90 derajat, maka dia akan kelihatan bahwa, oh ternyata ada sesuatu, yaitu ada stenosis. Karakterisasi daripada lesi jangan sampai terlewat, bifurcation, tortuosity, oscillation, apakah ada filling defect yang kita sering interpretasi sebagai trombus atau kalsifikasi, diffuse disease, dan lain-lain, itu perlu kita tulis secara lengkap. Ya. Yang seringkali angiografi diagnostik kita ketemukan seperti ini. Oh, slow flow, pasien mungkin smoker dan lain-lain. Kita lupa ketika kita terjadi slow flow seperti ini dan tidak terlihat stenosis yang bermakna, jangan lupa memberikan NTG.
maka akan dapatkan suatu hal yang ternyata tidak ada masalah gitu ya. Karena jadi ini saya kira kita sering mengajarkan ke fellow untuk liberal use of nitrate pada PCI kita lakukan, asalkan tidak ada permasalahan di tekanan darah dan juga pasien tidak RV infarct ya. Jadi saya kira NTG tidak ada masalah. Anda sering memberikan tidak ada masalah ya. Justru akan sangat menunjang. Bahkan sebelum Anda IFUS, Anda harus pakai NTG ya. Anda mau cek FFR, Anda pakai NTG dan lain-lain. Jadi saya kira pakai NTG itu sangat dianjurkan ya. Chest pain misalnya pada pasien ini kita perlihatkan sebelum bifurcation trombos atau tidak, kita perlu pastikan. Dan saya akan skip saja ya. Dan stenosis juga kita seperti ini pasien-pasien seperti yang tadi kita dapatkan. Pasien terlihat seperti kecil sekali. Apakah ini lesi stenosis atau tidak? Namun setelah NTG baru kita ketahui bahwa ternyata sangat besar pembuluhnya. Jadi hal-hal kecil seperti ini jangan sampai terlewat ya. Begitu pula gambaran IFUS seringkali itu mengapa sebelum IFUS diwajibkan untuk diberikan nitrat ya, terutama pada tensi-tensi yang cukup. Walaupun cuma 100 katakanlah mikro kita tetap berikan. Biasanya kita berikan 200 sampai 300 mikro. Lesion length juga penting sekali ya, hindari foreshortening tadi. Yang dimaksud foreshortening seperti ini, kalau kita perhatikan tangan kita, maka clinking kita sepanjang itu. Namun kalau kita pointed menuju kita, toward viewer, maka akan kelihatan pendek. Begitu pula kalau pointed away. Ya, jadi ini hal-hal perlu diperhatikan. Terutama kalau LCX, pada caudal view kadang-kadang terlihat seperti pendek. Namun ketika dilakukan spider view, maka kelihatan lesi-lesi di LCX, terutama di proximal. Seperti ini, spider view, kita lihat LAD, terutama pada saat ring ya. Kita wiring, spider view, maka sudah ketika baru masuk saja, kita harus langsung balik ke cranial view. Karena ternyata itu sudah cukup dalam ya, sudah cukup dalam, terutama kalau kita mengerjakan CTO. Ternyata dia sudah cukup dalam, padahal di spider view kayaknya sepertinya baru di ostium, LAD ya. Gitu. Catheter damping, penting sekali untuk sebelum kita memberikan perintah kepada perawat adalah lihat pressure dulu. Itu penting sekali ya. Jangan lakukan sesuatu kecuali pressure-nya cukup baik. Ya. Kecuali ada. Ya, hal-hal ini suka terjadi. Catheter induced dissection, ya. Dan ini misalnya salah satu case yang STEMI jam tengah malam. Pasien ini anterior STEMI, kita melihat ada lesi di LAD, proximal LAD, trombus, ya. Terus kemudian kita RCA cukup baik, ini pasien post-op. Terus kemudian ini yang terjadi. Kadang-kadang perawat kita, ya kan, baru aja melek nih tengah malam kan, ada primary kan, ataupun yang lagi diklat. Ketika dia shoot itu sudah kelihatan sebelum kasih kontras sedikit, sebenarnya kan udah tahu ini ada something wrong. Ini keras ya, sehingga bukan hanya coronary dissection, tapi aortic dissection sekalian ya, satu paket gitu komplikasinya. Sehingga jadi kesulitan operator, BP drop, chest pain, ya kan, ya panik semuanya jadi melek semua nih, yang ngantuk-ngantuk jadi hilang jadinya kalaupun di tengah malam. Jadi wiring kanan kiri ya, poba ya. Dan ketika baru di poba 20 dimasukkanlah stent. Tentu ini juga bermasalah, ini kesalahan kedua. Lesion preparation tidak dilakukan dengan baik ya. Maka di balon lagi dengan 2,5 non compliant dan akhirnya dengan bantuan Gazilla bisa masuk. Dan akhirnya dilakukan stenting, saya kira kita tidak fokus di case ini. Akhirnya final kita lakukan TAP dan akhirnya hasilnya bagus. Kalau kita lihat mid LAD seperti itu, maka kita curiga bukan hanya kemungkinannya ada spasm, tapi kemungkinan ada intramural hematoma sampai ke bawah ya di LAD itu. Tapi flow bagus, pasien perbaikan. Jadi CAT pasien pada clinical trial itu memang banyak adalah mengandalkan hanya estimasi visual saja melalui angiografi. Permasalahannya dapatlah kita lakukan lebih baik, ya tentu bisa. Ya, ini papan ini kita merasa bahwa ada satu lengkungan ke dalam ya, tapi kalau kita ambil garis sebenarnya nggak ada apa-apa. Ini cuma tipuan mata aja, karena ternyata ini semua hanya
dipakai titik-titik itu sehingga mata kita memandang bahwa itu adalah cekung, ya. Dan QCA, gimana dengan QCA? Ternyata ada trial terbaru dengan QCA, nanti saya akan sampaikan, adalah lebih baik dibandingkan visual estimation. Jadi antara visual estimation yang kita eyeball measurement yang kita biasa lakukan dengan iFus, di antara itu ada tengah-tengah sebenarnya yang disebut dengan QCA. Ya, sesuatu yang saya pribadi jarang lakukan sebenarnya. Mungkin kalau tanya senior-senior mungkin lebih sering mengerjakan ini QCA, ya. Mungkin kita bisa dengar pendapatnya setelah ini. Ya tentu ini saya nggak akan bicarakan lebih jauh peran daripada ini dua hal ini, imaging dan fisiologi, bagian besar daripada yang disebut sebagai precision medicine in interventional cardiology. Kalau kita bicara kedokteran presisi di bidang intervensi koroner, maka kita bicara mengenai fisiologi dan imaging. Ini juga trial yang kita sudah paham semua bahwa bahkan pada lesi 71-90% ada sebagian yang kita suka miss, ya. Karena FFR-nya lebih dari 0,8 seperti gambar di tengah ini. Jadi itu pun sering ketipu kita, ya. Oh, ini dari trial yang sangat lama dari De Bruin di publikasi 2010, ya. Dan pasien seperti ini, kalau dapat pasien seperti ini, RCA, saya lupa ini klinisnya, kita apakan nih langsung, balon stent 3,5, ya. Tapi ternyata FFR 0,87, ya udah nggak jadi, ya. Jadi hal-hal seperti ini yang kadang-kadang kita iseng, ya, pasien nggak ada keluhan, kita CAT, habis CAT kita bingung, ya. Dan ternyata ternyata pasien ini pasien asimptomatik juga. Gitu. Ya, jadi ini satu hal penting mengenai fisiologi tadi, dan kapan tidak melakukan fisiologi pada pasien ACS, ya. Kalau pasien ACS apalagi subtotal saya kira nggak usah lah. Masukin wire juga susah, ya, karena wire-wire FFR itu tidak begitu bagus, ya. Kalau Dokter Sunaria sampaikan itu produsen FFR harus belajar ke Asahi katanya, karena bagaimana membuat wire FFR yang bagus supaya enak masuknya itu ke pembuluh darah. Kadang-kadang susah masuknya. Kan Anda mau FFR LCS nggak masuk-masuk kadang, ya kan? Itu yang sering sulit, ya. Limitasi seperti ini kadang-kadang pasien chest pain, kadang-kadang angiografi nggak kelihatan, hazy sedikit, di iFus ternyata koyak seperti ini, ya. Itu juga kadang-kadang kita dapatkan. Ini apakah pasien osteo, murni osteo? Kita tidak tahu, kadang-kadang kita perlu lakukan FFR atau bahkan kita kasih NTG, hilang dia. Ternyata dia spasm saja, ya. Pitfalls-nya apa? Terlalu sedikit mengambil gambar, ya, tidak adequate karena tadi kick out dan lain-lain. Opasifikasi kurang begitu jelas, ya. Dan left main-nya juga tidak begitu jelas karena osteo left main tidak terlihat kalau guiding kita terlalu dalam. Spasm bisa juga, dan juga yang lain-lainnya. Jadi kadang-kadang nggak dapat nih kiri, gimana nih nggak dapat, udah ganti JL dan lain-lain nggak dapat, coba ambil kanan dulu, siapa tahu ada. Ternyata kadang-kadang seringkali side by side, ya. Ini seperti ini, anomalous circumflex arteri dari kanan, RCA juga kadang-kadang sebelahan dengan LCA atau bahkan sebaliknya juga. Seperti ini juga kita mau ngambil kanan ternyata dapatnya kiri juga, ya. Banyak beberapa hal yang seringkali kita tidak dapatkan, dan ada kadang-kadang side by side LAD LCX karena pasien ini mungkin very short left main atau bahkan tidak memiliki left main. Bisa terjadi seperti itu. Myocardial bridging jangan lupa kalau ada seringkali di mid LAD jangan lupa dituliskan di laporan, ya. LV grafi saya kira sih ini sudah jarang, ya, sudah jarang kita kerjakan. Dulu saya kira kalau waktu saya PPDS sering masih dikerjakan, tapi saat ini dengan hasil echo yang baik kita jarang mengerjakan. Ini bukan pasien saya yang pasti, ini bukan pasien kita, ya, ini contoh saja bahwa di US mereka masih kerjakan ini, LV grafi sebelum mereka PCI, kadang-kadang saya lihat di live case dan lain-lain, dan sering bermasalah juga kalau sampai seperti ini. Tentu ini komplikasi yang luar biasa. Sedikit mengenai guideline atau panduan terbaru, saya kira ini penting untuk teman-teman untuk lakukan journal reading di tempat masing-masing, karena ini bicara mengenai PCI bifurcation menggunakan angiografi, optimize angiographic guidance, tidak pakai iFus, tidak pakai OCT.
ya. Tentu harus dibaca secara hati-hati, ya, dia cari hati dan pelan-pelan, ya, karena tentu ini tidak menggantikan intracoronary imaging, itu harus jadi catatan. Dan mereka memulai penjelasan ini dengan mengingatkan kembali tentang formula daripada atau rumus daripada Finney's law, ya, baik itu bifurcation maupun trifurcation. Jadi rumus Finney law itu adalah 2/3 dari penjumlahan LAD dan LCX, kurang lebih seperti itu kalau di left main. Ya, kalau misalnya LCX-nya 3, LAD 3,5 proksimalnya milimeter, maka ditambahkan dikali 2/3, kurang lebih diameter left main seperti itu. Atau kalau trifurcation 0,58 dikali penambahan daripada diameter masing-masing. Ya, ini di halaman awal bahkan dibahas seperti ini. Jadi mereka menyimpulkan bahwa ada hal-hal yang bisa dilakukan tanpa intracoronary imaging untuk mengoptimalkan. Yang pertama apa? Yang pertama before PCI, kalau ada CT akan jauh lebih baik, ya, karena kita bisa dapat gambaran mengenai kalsifikasi, plaknya dan lain-lain, sehingga how to modify the plak kita bisa tahu apakah langsung kita pakai NC, scoring balloon atau cutting balloon atau bahkan atherectomy, ya. Dan juga kita lakukan mengenai meticulous assessment of angiography for PCI planning. Dan juga yang tadi Finney's law, dan during PCI kita bisa lakukan stent enhancement. Kalau alat kita Philips kita pakai stent boost. Kalau alat kita GE kita sebut sebagai stent fish, ya. Kalau alat kita Siemens kita bisa sebut sebagai clear stent. Nah, namanya beda-beda, ya, karena itu copyright. Jadi namanya beda-beda. Dan ini bisa dilakukan dengan kita bisa pastikan apakah ada bermasalah, dan juga terutama pada bifurcation, ya, apakah sudah cukup membesar apa tidak, kita bisa lakukan. Jadi balon kita pertahankan di situ setelah kita stenting dan kita lakukan stent boost atau stent fish, ya, itu bisa kita lakukan. Dan ini adalah yang terbaru 2024, ya, mengenai QCA sebagai alternatif daripada IFUS. Ada satu studi selain tadi panduan daripada EBC yang nomor 18 yang terbaru, saya sarankan paper ini juga bisa masuk journal reading, atau paling tidak fellow harus baca, yaitu Guide DES, karena ini sangat applicable untuk tempat kita. Bagaimana perbandingan antara, kalau dulu kita bicara trial banyak sekali mengenai koroniografi versus IFUS, yang mana IFUS menang, dengan IFUS dengan QCA. Nah, bagaimana? Nah, ternyata sudah ada publikasinya, ya, di JAMA Cardiology 2024 ini, bahwa ternyata sama, sebulan itu hasilnya sama antara IFUS dan QCA. Tentu dengan catatan-catatan khusus, yaitu QCA-nya dari hasil QCA, maka ukuran stent itu ditambahkan 5-10%. Dan jangan lupa, yang jadi catatan di sini adalah lakukan post dilatasi secara rutin, gitu, ya. Jadi itu saya kira itu poin daripada Guide DES trial ini. Anda bisa catat dan bisa cari original papernya 2024 ini, bisa dibaca betul, ya, karena ini sangat penting untuk, menurut saya, sangat untuk Anda di lapangan yang tidak memiliki intravascular imaging, ya. Oke, saya kira ini contoh-contoh saja. Saya kira 5 menit saja mungkin karena waktu. Kalau kita lihat di sini LAD-nya, oh kecil nih LAD-nya, ya. Ternyata kalau kita buka POBA dan stent, akhirnya kita bisa lihat bahwa oh ternyata besar, ya. Seringkali pembuluh darah koroner yang underflow maka terlihat seperti lebih kecil, dan namun ketika dibuka dia akan jauh lebih besar, terutama kalau Anda menggunakan nitrate secara liberal, ya. Liberal use of nitrate itu sangat kelihatan sekali, sehingga stent size-nya itu bisa lebih tepat. Jangan lupa Anda memang koroangiografi, lihat koroner, jangan lupa lihat kalsifikasi, ya, di katup, ya. Itu harus menjadi laporan juga, ya, kalau ada masalah di katup seperti pasien AS severe seperti ini. Ya, ini saya kira ini saja. Pasien kanan RCA, ya. Ini juga pasien AS severe, ya. Jangan lupa Anda dilaporkan. Memang ini yang kita kerjakan diagnostik koroangiografi, tapi kalau ada hal-hal lain kita harus laporkan, ya.
apakah ada kalsifikasi di katup, apakah kadang-kadang kalsifikasi di perikard ya, kadang-kadang juga, ataupun ada hal-hal lain. Ya, ini seperti misalnya pasien diffuse disease, tentu kita harus laporkan juga. Jadi summary, saya kira pertanyaan penting pada saat pasien masuk ke ruang kateterisasi untuk diagnostik uraniografi adalah pertanyaannya apa? Kita mau jawab apa? Apakah kita berhasil menjawabnya apa tidak? Kalau kita tidak lakukan lengkap, maka nggak terjawab. Ya, pasien sudah ditusuk-tusuk, ya kan? Pasien sudah harus mengalami resiko memasukkan kateter ke dalam tubuhnya. Pasien harus resiko acute kidney injury dengan kontrasnya, tapi kita nggak dapat informasinya, itu satu kemubaziran ya, atau bahkan satu komplikasi nanti di akhir slide setelah ini saya sampaikan. Jadi harus didapatkan data-data mengenai coronary circulation, dominance, coronary dominance, lokasi lesi, severity, dan lain-lain. Ya. Dan yang paling penting pada kita sebagai operator, ini secara umum bukan hanya diagnostik angiografi, tapi juga intervensi adalah kontras conscious dan juga radiation conscious. Jadi kita harus lihat, kita harus ingatkan. Seringkali radiografer kita, perawat kita tidak pernah ingatkan. Dok, kontras sudah 200 cc dok. Tidak pernah. Kadang-kadang. Yang kita harus tanya, harus aktif ya. Karena dia tinggal ganti aja tuh. Kalau kita bilang, Dokter Ismir lagi PCI, ganti istirahat udah ketiga ini. Ya udah 3 botol ini. Ya, nggak ada yang kasih tahu. Jadi kita sendiri yang harus sadar kontrasnya udah berapa, radiasi udah berapa. Jadi itu sangat penting ya, bukan hanya untuk kita, tapi untuk pasien dan juga tim di dalam kita. Jadi final message, review angiogram secara lengkap, dan juga data-data lain sebelum Anda lepas handscoon. Ya. Jadi kalau Anda sudah selesai kateter, jangan lepas handscoon dulu. Anda lihat dulu, Anda berhenti sebentar, minta radiografer ulang semua angio, kiri dan kanan. Kalau Anda sudah puas, pastikan dapat semua data, baru Anda lepas handscoon. Jangan lepas handscoon sebelum Anda pastikan data Anda lengkap. Kalau enggak, cari lagi datanya. Masuk lagi, ya kan? Engage lagi, gitu. Karena angiogram yang non-diagnostik, yang tidak lengkap, tidak jelas, itu harus di consider sebagai komplikasi kateterisasi, walaupun pasien baik-baik saja. Mungkin itu dari saya, demikian Dr. Ismir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, suatu presentasi yang sangat komprehensif dari Dr. Amir. Waktu kita masih ada beberapa menit lagi, ya, dan sebelum saya meminta para panelis untuk bertanya atau memberikan komentar, tadi yang penting juga ya Dr. Amir, sebelum kita melakukan angiografi, kita pemilihan guiding juga harus tepat ya. Kayak tadi misalnya left Iya, main-nya betul. pendek atau left main-nya panjang. Ada kasus kayak kasus tadi yang pertama, sekiranya kalau left main pendek, kalau kita menggunakan Ya. apa namanya, bukan JL misalnya, kan kita akan kesulitan juga ya karena dia akan masuk ke arah tertentu. Itu juga penting dalam posisi nanti angiografi kita mendapatkan gambaran yang terbaik. Baik, mempersingkat waktu, saya akan mulai dulu dari Dokter Irwan. Mungkin singkat saja ya dokter untuk bertanya kepada Dokter Amir. Unmute dulu dok. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dok. Terima kasih dok atas sharing ilmunya. Ini dok, saya mau bertanya tentang anomali pada ostium koroner. Biasanya kan di sini kalau kita melakukan angiografi kan kadang lama kita cari-cari. Pertama biasanya yang paling sering itu yang ostium RCA yang ke bagian anterior mungkin dok ya. Biasanya kita ngotot cari di lateral kanan, kita injek kontras tidak dapat. Mungkin ada tips and trick dok supaya mempercepat. Misalnya kalau kita ada masalah anomali pada ostium arteri koroner, supaya mempercepat kita untuk melakukan angiografi koroner dok. Ya, silakan Dokter Amir. Ya, terima kasih. Ya, pertanyaannya baik ya. Saya kira ada beberapa trik ya. Yang pertama adalah kita harus punya threshold terhadap satu jenis kateter tertentu ya. Kalau tidak dapat ya, kalau kita tidak dapat dalam sekian menit, jangan sampai 1 jam tetap itu kateter saja, nggak diganti-ganti ya. Putar sana, putar sini, putar sana, itu harus diganti ya. Jadi thresholdnya seperti hanya kita mengerjakan CTO. Anda coba dengan wire pertengahan ya kan, misalnya XT, Anda tidak berhasil, jangan lama-lama. XT itu berapa? Saya biasanya threshold saya XT 10 menit.
10 menit nggak bisa, naikkan. Misalnya, Gaya Family atau Miracle Family, silakan. Jadi jangan terlalu lama. Itu pertama. Yang kedua adalah tentu adalah kita coba, kalau cari kiri, coba cari, nggak dapat, ya putar-putar clockwise counterclockwise, coba cari di kanan. Ya, tentu bisa kita ini. Yang ketiga adalah coba dilakukan angiografi di luar koroner, ya, luar koroner untuk mendapatkan clue kira-kira ostiumnya nih di mana. Ya. Yang keempat itu adalah kalau memang sudah desperate sekali, Anda bisa lakukan aortografi dengan pigtail untuk mendapatkan gambaran. Terutama ini saya sering dapatkan pada PPDS atau fellow yang kesulitan mengengage daripada graf, ya. Itu juga kadang-kadang susah kan, ya. Dokter bedah tidak pakai clue sekarang. Di mana ini? Taruh SVGOM nih, nggak dapat ini. Iya kan? Jadi kadang-kadang kita lakukan karena hanya mengandalkan nyangkut apa enggak itu kateter biasanya kan pakai JR, tarik lagi kalau nyangkut itu jangan-jangan SVG, tapi kan nggak bisa seperti itu. Kalau memang dia kadang-kadang dokter bedahnya taruh bagian atas, bagian depan, anterior, posterior, mau dia aja gitu kadang-kadang. Jadi nggak pakai klip lagi. Jadi seringkali yang saya sarankan adalah kalau memang ginjalnya memungkinkan adalah aortografi. Ya, Anda buat aortografi terus Anda dapat gambaran. Oh, di situ tuh kelihatan gitu. Jadi bisa dengan AP ya ataupun dari RAO ataupun LAO. Tergantung ini di mana. Jadi saya kira itu. Jadi jangan sampai terlalu lama ya. Kadang-kadang diagnostik angio 2 jam gitu. Jangan. Dan kateter enggak ganti-ganti. Jadi mesti diganti. Mau JR, oh nggak bisa JR, coba pakai AL. Oh ataupun inferior take off. Oh, jangan-jangan pakai MP bisa ini. MP yang lurus, ya kan? Bisa gitu. Dan jadi saya kira begitu pula yang kiri. Nggak bisa pakai ini diagnostik. Coba aja pakai XB. Siapa tahu bisa XB kan? Kalau posisi-posisi tertentu saya kira untuk guiding dipakai untuk diagnostik nggak apa-apa ya. Saya kira itu saja. Makasih. Baik, Masih, terima Dok. kasih Dokter Amir. Kita lanjutkan ke Dokter Yusri Zal. Silakan, Dok. Baik, terima kasih. Izin Dokter Amir, saya bertanya. Punya pengalaman dok, pasien dengan inferior take off dari RCA, kita ternyata ada lesi di ostealnya dengan gambaran sedikit turtus. Itu kalau misalnya kita put the stent, bagusnya apakah kita ada view untuk konfirmasi yang lain untuk memastikan bahwa itu udah benar-benar tepat di ostium RCA supaya nggak bergeser ke arah proksimal dok. Mungkin ada tips and trick dok. Iya, jadi ya memang sulit kalau take off-nya juga abnormal ya. Yang pasti ada satu studi mengenai CT scan ya, mengenai CT scan yang berkaitan view mana sebenarnya yang terbaik untuk stenting daripada ostial left main dan stenting daripada ostial RCA. Ternyata hasil studinya itu adalah LAO kranial. Ya, LAO kranial. Ternyata itu yang bisa. Tentu ini yang secara umum ya, karena kadang-kadang kan ada anomali-anomali yang kita harus kreatif untuk menilai. Jadi LAO kranial dianggap sebagai satu view yang cukup baik untuk men-tackle osteal disease, apakah itu osteal daripada left main maupun osteal daripada RCA. Kesulitannya adalah kita presisinya itu ya, kita sangat sulit untuk presisi. Yang pertama pertimbangannya adalah view tadi ya. Yang kedua kita harus pastikan kalau ingin meng-tackle ostium maka kita harus tahu daripada tipe stent yang kita pakai. Nah, ini hal-hal teknis yang fellow harus paham. Jadi kalau Anda tahu stent semua merek itu stentnya itu ada di bawah marker. Kalau Anda ingin bukti, Anda lakukan stent boost. Nanti kelihatan bahwa stand-nya itu ada di bawah marker, kecuali stand daripada Abbott. Kalau stand daripada Abbott, stand-nya, mohon koreksi kalau ada yang saya salah, tapi itu paling tidak yang saya ketahui, stand daripada Abbott, maka stand-nya itu ada di marker. Kalau yang lain ada di bawah marker. Nah, jadi kita mesti tahu, kita pakai stand yang mana gitu. Jadi secara umum, stand itu ada di bawah marker. Jadi kita harus pastikan bahwa markernya itu berarti harus sedikit protruding gitu. Pertimbangan lain kalau memang kita desperate dan khawatir sekali untuk tidak tercovernya ostium, maka kita bisa sedikit protruding stand-nya ke aorta, tapi tidak lebih dari
2-3 mm mungkin. Ya. Dan kalau itu Anda lakukan, jangan lupa melakukan flare daripada balon stand, atau kalau Anda ingin lebih baik lagi, dilakukan dengan NC. Baik itu yang ukurannya kadang-kadang di atas 1/4 atau 0,5 di atas itu. Supaya agak terbuka. Kenapa penting? Karena untuk future intervention. Kalau Anda tidak lakukan itu, Anda merepotkan intervensi setelah Anda. Kalau pasien ini osteum restenosis. Karena tipe jenis daripada jaringan daripada ostium koroner itu agak berbeda dengan yang lain. Kenapa? Karena dia lebih resisten. Jadi ketika Anda bicara ostium, maka Anda harus lebih agresif dalam hal melakukan stenting atau bahkan post dilatasi. Karena disitulah letak restenosis pada studi-studi daripada IFUS. Jadi mudah sekali. Baik itu ostium left main maupun ostium RCA, atau bahkan di tempat lain yaitu di ostium LAD dan ostium LCX gitu. Jadi saya kira itu Anda pastikan kalau memang betul-betul tidak bisa dan Anda khawatir nggak ke cover, maka Anda bisa sedikit protruding ke aorta sedikit saja, nggak boleh banyak-banyak. Kalau terlalu banyak susah nanti untuk engage guiding di kemudian hari kalau restenosis. Terima kasih. Makasih Dokter Amir. Mungkin sedikit tambahan juga bisa kita pakai. Tadi kan tanya tipsnya ya. Mungkin selain angio, mungkin kita bisa pakai floating wire teknik atau Zabo teknik untuk ostial. Ya, saya lanjutkan ke Dokter Purwati. Silahkan Dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dokter Amir. Sangat banyak ilmunya yang bermanfaat, Dok. Mohon izin, saya ada pertanyaan, Dokter. Ada dua. Yang pertama tadi melanjutkan dari Dokter Irwan, Dok, pada pasien anomali ostium koroner RA Chaos maupun LA Chaos, Dok. Saya pernah dapat pasien NSTEMI, Dok. Ternyata dia right A Chaos. Yang saya mau tanyakan, Dok, kira-kira apakah ada tipsnya untuk dapat mengidentifikasi dari angiografi, Dok? Apakah ini malignant course atau interarterial course, ataukah dia tipe yang benign, Dok? Dari pemeriksaan angiografi paling bagus diambil dari view apa, Dokter? Itu untuk tadi, Dok, anomali origin of coronary artery, Dok. Kemudian yang kedua, Dok, mohon izin, saya pernah dapat pasien STEMI, Dok, anterior. Ternyata setelah di angiografi dia hasilnya ada fistula, Dok. Untuk fistula koroner, kira-kira untuk selanjutnya sebaiknya yang pertama kita mengidentifikasi muaranya itu dengan view apa, Dok, yang terbaik. Kemudian apakah untuk tindakan selanjutnya pada pasien STEMI ini bagaimana, Dokter? Apakah diperlukan kelanjutan pemeriksaan FFR atau bagaimana sebaiknya, Dokter? Demikian, Dok. Terima kasih, Dok. Iya, terima kasih. Bisa langsung saya jawab ya, Dokter Ismir ya. Ya, Ya. jadi pertanyaan pertama susah itu. Interarterial course itu hanya bisa diketahui dengan pemeriksaan CT scan ya. Ya. Kita nggak tahu itu kalau dari angiografi ya. Perlu konfirmasi non invasif tentunya. Karena pada angiografi yang kita bisa nilai adalah tentu angiografinya saja, coronary angiografinya saja. Di luar struktur itu nggak kelihatan tentunya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan apakah misalnya ada penekanan dan lain-lain, itu kita mesti curiga misalnya pada ASDPH. Ya, ASDPH kadang-kadang lesi satu-satunya yang kita lihat adalah stenosis daripada left main. Yang lain mulus kadang-kadang. Mohon koreksi nih pada para senior kalau banyak menerima pasien-pasien. Kadang-kadang seperti itu. Ya, saya beberapa presentasi saya lihat mengenai stenosis daripada left main yang ternyata karena ASDPH. Jadi itu harus hati-hati karena stenosisnya itu karena penekanan terlihat pada angiografi, bukan daripada atherosclerotic lesion ya. Jadi itu mengenai pertanyaan pertama. Mengenai pertanyaan kedua, mengenai fistula, saya kira sih fistula ini pada STEMI ya, pada STEMI atau pada stable? Ya, STEMI, Dokter. Pada STEMI, oke. Ya, saya kira fistula ini juga agak kontroversi karena dari waktu ke waktu menurut saya kalau di harapan kita sendiri makin sedikit kita tutup sebenarnya. Ya, karena seringkali ditemukan secara tidak sengaja, terus kemudian ada lesi konkomitan yang tidak terlalu disease, ya, stenosis tidak parah, dan kemudian kita salahkan
fistulanya, ya, gitu. Jadi yang bisa dilakukan tentu beberapa pasien di harapan kita lakukan pemeriksaan fisiologi study pada fistula, ya. Kita lihat dari proximal fistula, kita bandingkan dengan distalnya, baik itu secara non hiperemik maupun hiperemik. Kalau dia bermakna perlu kita tutup, asalkan tidak ada stenosis lain, ya. Tapi kalau tidak, itu kan fistula sudah ada sejak dia lahir, ya. Kita ketemunya pasti 60 tahun, ya. Ya kan, pada 60 tahun kemana aja, 60 tahun nggak apa-apa tuh dia. Terus kita dapat dan kita merasa harus menutup gitu. Nah, itu harus hati-hati. Siapa yang bilang harus menutup? Tentu ada pemeriksaan-pemeriksaan hemodinamik lain. Kalau kita lihat bahwa kemungkinan dia akan masuk ke pulmonary artery, maka kita paham bahwa apakah ini satu shunting, berarti kan perlu kita lihat apakah bagaimana flow ratio dan lain-lain. Saya kira secara hemodinamik lebih jauh lagi, selain fisiologi koroner, kita perlu periksa apakah flow ratio-nya tinggi atau tidak, yang mengganggu daripada hemodinamik paru, ya, left to right bagaimana gitu. Saya kira itu saja. Makasih. Baik, terima kasih Dokter Amir. Waktu kita mungkin tinggal sedikit lagi, ya. Sebenarnya sudah sedikit lewat, tapi nggak apa-apa. Saya pikir karena ini agak menarik, saya mungkin tambah 1-2 menit sebelum kita closing. Sedikit yang mau saya tambahkan tuh adalah kalau misalnya dextrokardi itu, kemudian koronernya kan juga terbalik semua, maka view-nya kita juga akan kita reverse semua, ya. Kalau yang dari tadinya LAO ke RAO seperti itu supaya kita tetap terbiasa dengan view yang biasa, ya. Kalau misalnya posisi jantungnya terbalik. Nah, tadi juga ada satu pertanyaan di kolom chat dari Dokter Krisna, Dokter Amir. Gimana tekniknya kalau guiding kita itu suka maju mundur gitu pas lagi mau inflate stand, takut dia geser. Kira-kira bagaimana cara untuk supaya dia kokoh gitu, ya? Ada teknik apa kira-kira yang bisa dilakukan? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan penting juga, terutama kalau RCA stenting, ya. Itu yang suka masalah, ya. Goyangannya itu lebih heboh daripada yang kiri kadang-kadang. Yang pertama, kita mesti pastikan bahwa guiding kita itu tepat, ya. Yang kedua, kita mesti pastikan sebaiknya deep engage. Deep engage juga harus hati-hati. Anda perhatikan pressure monitoring, ya, tensi, dan juga apakah ada lesi di ostium. Karena kalau deep engage pada osteal lesion itu juga tidak baik. Hati-hati karena dia bisa menutup dan juga bisa plaque rupture kalau memang ada. Maka seringkali kadang-kadang ada 2 lesi di ostium dan juga di mid. Maka kadang-kadang kalau memang ostium mengganggu PCI saya yang di mid, maka kadang-kadang yang saya lakukan adalah saya balon dulu proximal, saya stand dulu ostium. Udah beres, baru saya tenang, kemudian lakukan stenting di midnya. Kadang-kadang itu kita kerjakan. Yang selanjutnya adalah, tips and tricksnya adalah, jika memungkinkan, maka kita pakai body wire. Baik itu di pembuluh itu maupun di side branch. Ya, itu menambah kokoh daripada guiding kita. Bahkan yang ekstrim adalah balloon anchor. Kalau Anda pakai 7 friend, Anda mau stenting daripada distal RCA, Anda masukkan wire ke RV branch, Anda inflate balon di situ, itu pada kasus-kasus yang ekstrim, ya. Tapi pada kasus secara umum, saran saya adalah dari segi ukuran stand length, ya, pada kasus seperti itu jangan terlalu ngepas. Yang sering saya dapatkan, velo, dia pas-pasin itu. Dipas-pasin itu, apalagi kita sering menghadapi tortuosity, ya, pada RCA yang seringkali kita tertipu karena dia foreshortening, maka stand-nya dilebihkan panjangnya gitu, jangan ngepas gitu. Oh, kita udah ukur pakai balon tadi 15, lebih dikit nih kayaknya 18 aja, jangan. Kalau bisa minimal 20 atau 23 gitu, ya. Karena apa? Karena seringkali bukan guidingnya saja, itu stand juga goyang-goyang tuh kadang-kadang kalau pada saat kita stenting. Jadi agak panjang sedikit. Jadi ketika dia goyang sedikit pun masih bisa tercover daripada lesi. Ya, tentu jangan sampai sepanjang sekali. Jadi kita kasih ruang lah. Kita kasih ruang untuk dia goyang-goyang sedikit itu masih bisa kita inflate stand secara tepat dan betul-betul mengcover lesi dari proximal sampai distal. Gitu. Baik, Jadi terima itu kasih Dokter beberapa Amir.
Ya, dan itu juga kalau kita panjangin dikit mungkin mencegah shifting plaque ya. Kadang-kadang kalau terlalu mepet malah lari ke depan atau lari ke belakang ya. Mungkin sebelum saya tutup, saya minta pendapat atau masukan dari Dokter Rifki, Dok, kalau ada yang ingin disampaikan berkaitan dengan ini. Baik ya, terima kasih Dokter Ismir. Dokter Amir, terima kasih. Saya kira lecture-nya bagus sekali dan komprehensif. Saya ingin sedikit menambahkan mengenai tadi tip and tricks bagaimana kalau kita menghadapi anomali RCA. Ya, saya kira itu sering kita hadapi juga dan kadang-kadang membutuhkan waktu yang panjang sekali. Nah, jadi salah satu tip and tricks yang sederhana adalah kalau Anda coba didekatkan ke tempat yang Anda dekat, kemudian dari posisi LAO 45 kira-kira, kemudian Anda injek kontras, ya. Nah, atau dari dari situ Anda lihat, coba apakah ada gambaran sepintas ostium RCA. Ya, kalau Anda dapat gambaran sepintas dari di mana ostium RCA, posisi itu jangan berubah, Anda di kateternya jangan berubah, tapi posisi cupnya yang berubah dari LAO menjadi RAO. Ya, RAO 30 ya kira-kira atau sampai 40. Anda tembak lagi sekali lagi. Nah, dari dua view itu Anda akan punya gambaran. Biasanya pada dari posisi RAO itu ostium dari RCA adalah di depan kita. Ya. Kalau dari view itu kemudian kita injek kontras, kita akan bisa lihat apakah dia ada lebih di anterior, ya, apakah lebih di superior, anterior atau posterior, apakah superior atau inferior. Yang paling sering dari ostium RCA menurut pengalaman saya adalah yang paling sering adalah di anterior, sedikit superior. Ya, jadi kalau dalam posisi seperti itu, guiding catheter kita sudah menghadap ke ostium yang sudah menghadap ke kita, tinggal kita manuvernya adalah sedikit counterclockwise, tarik sedikit. Ya, dari posisi RAO 30 kita counterclockwise itu dia akan bergerak ke anterior. Ya, kalau clockwise ke posterior. Ya, jadi kalau counterclockwise dia akan ke anterior, kalau kita tarik sedikit maka akan superior. Nah, itu dengan manuver yang sangat sederhana seperti itu, saya kira mungkin sebagian besar anomali RCA akan bisa kita temukan ya. Nah, memang yang lebih susah yang kiri. Kalau kiri anomali nggak ketemu-ketemu, mungkin coba kanan dulu. Seperti tadi disampaikan Dokter Amir, kadang-kadang ternyata sangat berdekatan atau bahkan single ostium. Ya, jadi karena biasanya JL itu dia akan cari sendiri itu. Kalau ukurannya pas ya. Kalau ukurannya pas tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Misalnya orang kecil, Anda pakai JL-nya mungkin antara 3 atau 3,5, misalnya wanita pendek ya. Mungkin JL, kalau Anda nggak biasanya pakai JL 3,5 atau 4, mungkin Anda bisa turunin setengah ya. Kalau orangnya kecil, atau kalau pasien yang tinggi besar atau hipertensi mungkin bisa naikkan ya. Misal kalau nggak ketemu-ketemu Anda bisa naikkan ukurannya, apakah 4 atau 4,5 atau bahkan 5 ya misalnya. Nah, itu beberapa cara untuk yang kiri. Nah, kemudian juga AL itu bisa dipakai untuk kanan dan kiri, Anda bisa coba pakai ya. Kadang-kadang dengan injek yang agak, misalnya yang kiri ya, Anda coba keluarkan sedikit dari ostium, Anda injek kuat-kuat, maka kadang-kadang kalau side by side itu kontrasnya akan masuk ke sebelahnya. Dan kita bisa lihat posisinya di mana ya. Ya, saya kira itu beberapa tip and trick, mudah-mudahan menambah informasi. Terima kasih. Terima kasih Dr. Rifki. Baik sejawat sekalian, para senior, guru, kita sudah di penghujung dari acara. Sebelum saya tutup, saya kasih summary sedikit berkaitan dengan dua topik dari presentan berkaitan dengan PCI dan angio. Pertama, kita harus selalu berpikir kompleks. Jadi tidak boleh menganggap ada simple dalam satu prosedur. Bahkan dalam angiografi sekalipun kadang-kadang kita bisa mendapat malapetaka. Yang kedua, multiple view ya untuk mengassure dari hasil yang dibutuhkan
atau hasil yang akan kita peroleh dalam menentukan intervensi ke depan. Kemudian double puncture mungkin dibutuhkan kalau kita melihat ada kolateral dalam menentukan strategi dari tindakan. Imaging sekarang menjadi hal yang penting ke depan sebagai panduan bagi kita untuk melakukan suatu intervensi. Jadi sekarang pun sudah ada CT guided PCI yang mungkin juga nanti akan disampaikan dalam workshop diisikan kita mendatang, itu menurut saya sangat baik, dan akan juga datang pembicara yang sangat berpengalaman di situ, menjadi salah topik ke depan yang mungkin kita sebagai intervensionis pun sudah harus ikut memahami tentang ini lebih lanjut, karena akan sangat memudahkan dan sangat membantu kita dalam tata laksana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan apa yang disampaikan Dr. Amir berkaitan dengan Leishman PCI terakhir itu mungkin bagus. Tadi saya juga baru dapat jurnalnya ya, atau statementnya terakhir dari IBC tentang bifurkasio PCI terutama pada Leishman. Terima kasih atas kesediaan seluruh sejawat guru senior dalam kegiatan edukasi PIKI Distance Learning pada sore hari ini, dan saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Terima kasih atas kesediaan para pembicara, para panelis, dan para course director maupun NCD dan LCD yang hadir serta semua fellow. Sampai berjumpa di acara Istiqlal berikutnya. Selamat sore, selamat beristirahat. Dirgahayu Republik Indonesia ke-79. Salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih semua. Selamat sore.